Kanjeng Nabi Muhammad itu udah, kalau itu mah ada kitabnya lah, dari zamannya Nabi siapa itu ada kitabnya bahwa akan muncul dalam kitab tersebut, bahkan Nabi Isa juga udah tahu, jadi akan muncul nabi terakhir yang luar biasa ke umatnya, bahkan bukan umat manusia atau ke bangsa jin, ke bangsa tumbuhan, hewan dan lain, adabnya sangat luar biasa sekali. Bahkan saking luar biasanya Nabi Isa pun seperti itu, Pak. Akhlaknya ke tumbuhan, ke hewan luar biasa. Pengikut-pengikutnya nyangka ya Nabi Isa yang nabi terakhir. Makanya sekarang masih kuat sekali agama Nasrani gitu. Itu Kristen atau apa kan Yesus atau apa itu kan ke arahnya situ. Saking bagusnya Nabi Isa dalam akhlak, umat-umatnya menyangka Nabi Isa itu adalah nabi yang terakhir. Bahkan sampai Nabi Isanya bilang, saya bukan nabi terakhir ya Nabi Isanya, nanti habis saya ini bakal ada muncul nabi yang luar biasa sekali. Nyampein Nabi Isa ke umat-umatnya, misalnya umatku, nanti suatu saat setelah saya baru ada nabi terakhir. Nyampein bahwa umatnya, saking senangnya Nabi Isa dengar bahwa nanti itu akan muncul kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu hanya akhlak pertama kali Rasulullah diutus sama Allah yang memperbarui akhlak kita, bukan untuk sholat dan lain. Sholat itu muncul baru ketika Isra Mi'raj. Yang pertama awal misi Kanjeng Nabi ya ngerumat namanya tauhid sama akhlak, itu terus diperbaiki. Makanya akhlak Nabi Isa juga luar biasa. Pernah ada cerita Nabi Isa bareng sama muridnya lagi jalan, kemudian muridnya lihat bangkai. Kata muridnya ngomong, Nabi Isa, itu bangkai bau sekali busuknya, bau lah, busuk sekali itu bau, kata muridnya. Tapi Nabi Isa pas ngeliat, ya muridku, itu bangkai kok giginya putih sekali, bersih sekali. Muridnya ngelihat bangkai itu busuk, Nabi Isa ngelihat bangkai dari segi hal positifnya, Pak. Makanya Pak, teko nggak akan ngucurin yang bukan diisinya, Pak. Isinya kopi yang ngucur kopi, isinya apa yang ngucur air putih, teh pasti ngucur teh. Sama Pak, ketika kita lihat sesuatu kita negatif atau apa, berarti posisi kita sedang itu. Kita lihat dong orang misalkan lagi duaan atau lagi megang suatu botol, kalau pikiran kita, hati kita lagi kotor, mesti pikiran kita negatif, Pak. Orang aja misalnya lagi ke rumah namu lah, ke rumah perempuan, dok assalamualaikum, kalau pikiran kita negatif, mesti hasilnya juga negatif. Lihat hal seperti itu. Mas Bawal cep megang botol, padahal botol kecap ya Pak, diumpetin misalkan plastik hitam jalan. Kalau pikiran kita negatif, hati kita lagi kotor, lihat Mas Bawal mesti ngarahin, oke mesti AO ya, atau padahal botol kecap. Yo bawalnya mesti gue kecap ya orang mungkin ya bawal ya hanya luar biasa alaknya Kanjeng Nabi. Bahkan ya lagi Nabi Isa ke bangkai, Kanjeng Nabi ke masalah nyembelih pun, nyembelih ayam lah, nyembelih kurban atau apa, itu banyak adabnya Pak. Jangan sampai ketika kita nyembelih, posisi kan kedul apa itu ya, pisaunya kedul sudah nggak boleh sekali itu Pak. Kemudian lagi harus diasah. Nah diasahnya itu Kanjeng Nabi jangan sampai posisi ngasahnya itu dilihat sama ayamnya Pak. Kita ngasah ayamnya ngelihat itu, psikologi ayam dikira biasa aja. Kenapa psikologinya ini udah Rasulullah menerangkan bahwa ketika nyembelih asah dulu, tapi asahnya jangan sampai kelihatan sama si makhluknya, entah itu ayam, entah kambing, sapi. Makanya ketika kurban sek di depan sapinya itu dikira sapinya diem aja, itu mah nggak punya pikiran sapi, kata siapa punya Pak. Makanya kita diumpet-umpetan geseknya, kemudian kalau kan apa udah landep atau baru nyarinya juga kan nyari yang urat cepat, kena biar meninggal atau biar mati. Itu Pak, sampai ke arah situ akhlaknya Kanjeng Nabi.
menghargai men lah tuh, ke hewan juga seperti tumbuhan juga seperti, apalagi ke manusia Pak. Ke manusia pun pernah Nabi Muhammad lagi kumpul sama Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan ini kumpul seperti ini Pak. Kemudian ada orang masuk, assalamualaikum, kasih buah, kalau nggak salah strawberry atau apa itu, kasih buah duduk. Nah orang yang ngomong, ya Rasulullah dicicipin sama Rasulullah, cicipin Pak buah itu, makan, dan ambil lagi, yang mau makan ambil sampai habis Pak, dimakan sendiri. Itu ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan lain kumpul. Nah setelah ini habis itu si buahnya, kemudian yang orang ngasihnya itu, orang ngasih buahnya ngomong, ya Rasulullah gimana rasanya? Ya Rasulullah tersenyum lah. Oh akhirnya orang ini pulang dengan senang, oh alhamdulillah makanan berkah katanya, makanan saya udah habis sama Rasulullah, berarti enak men. Nah setelah orang itu pulang, sahabat-sahabat yang kumpul ngomong, ya Rasulullah kok tak senengnya kayak gue kalau ada makanan main makan dari orang bagi-bagi. Terus Rasulullah bilang, ih tahu nggak rasanya apa? Kecut, kata Rasulullah. Coba kalau kalian nyicipi, nanti wajah kalian ujuk-ujuk melenges, orang itu perasaannya gimana coba? Nggak kuat nahan makan, terus aduh, orang yang ngasih mungkin, aduh kecut apa ya? Aduh, ayo dimakan semua Pak sama Kanjeng. Nah habis sampai habis, biar apa sahabat enggak makan, takutnya ini perasaan orang yang ngasih buahnya Pak. Karena Kanjeng Nabi kuat sekali itu kecutnya, apa mungkin karena pakai perasaan, ya kayak orang enak aja. Tapi kalau Umar yang makan blek pedang dicabut Pak, mungkin itu. Hanya kelembutan juga perlu, kekerasan juga perlu Pak. Sahabat Nabi aja kayak Abu Bakar itu gampang sekali nangis Pak, dikit-dikit nangis lihat Kanjeng Nabi apa-apa nangis. Beda dengan Umar, ya, kerasnya luar biasa Pak. Dan pergantian khalifah pun kan, pertama Abu Bakar, ganti lagi Utsman bin Affan, Ali dulu baru Utsman, kemudian itu kan selang-seling kasar lembut itu ganti-ganti Pak. Itu makanya jangan dikira oh kasar itu nggak perlu Pak, harus ada. Segini aja kalau lembut semua, nggak ada yang ngasarin, ada yang negasin, ya nggak bakal jadi Pak. Makanya perlu yang kasar, perlu yang tegas, ya perlu yang leha-leha guyonan, ya perlu yang lembut juga, perlu semua Pak. Banyak nggak rame lah kalau di sini semuanya serius kabeh. Ada yang keras semua, ya gelutok isinya Pak. Ada yang lembut semua, ya menang-menang. Ada yang pendiam semua, ya mesti nggak akan hidup. Makanya jangan memaksakan orang ini keras harus jadi lembut, orang ini lembut harus jadi keras, orang ini kayak gini karakternya harus jadi kayak enggak Pak. Yang kita tata itu kerasnya biar baik gimana, lembutnya biar baik gimana, kelewihannya biar baik gimana, omongannya yang celetak-celuk biar baik gimana, itu Pak. Celetak-celuk itu nggak masalah, kemudian kasar nggak masalah, yang penting kasar demi kebaikan Pak. Nggak bisa saya yakin yang keras suruh lembut, ya agak susah. Lembut yang bentar, nanti kasar lagi, lembut bentar. Itu asal kita bisa ngendaliin kekasaran kita itu untuk hal yang tegas Pak, untuk hal yang baik. Itu Pak, saya yakin ya semua juga tahu kita hadir juga karena kekerasan gitu. Ini Mas Fahmi, ya benar, hadir karena kekerasan gitu ya, kalau nggak keras ya nggak jadi. Iya malah anjok. Kalau nggak keras ya nggak jadi ya Pak. Ya udah nikah kan, kalau nggak keras ya nggak jadi udah. Ya udah. Tahu deh. Itu maksudnya kata Kak Jemin ledrek gitu. Nah iya bener Pak. Saya yakin kalau nggak keras nggak bakal jadi Pak. Makanya keras itu perlu juga Pak. Iya. Ledrek kayak udah Pasti perlu Pak. ini. Tentang maulid barangkali nanti di luar tuh, oh nggak boleh tahu bid'ah, ini haram, ini. Oh saya juga pernah diomongin seperti itu. Itu pemahaman Syiah tahu.
ngerayain seperti emang iya sih itu ngerayain Pak. Setiap 12 Rabiul Awal itu ngerayain lah golongan Syiah itu ngerayain. Nah, asal kita ketika waktu itu yang ngerayainnya dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya juga positif. Itu ada lagi, oh masa iya ketika maulid itu kanjeng nabinya datang. Oh, padahal kan ya maulidnya banyak sekali gitu. Di sini ada misalkan di Arab ada, di Bandung Daki ada, di katanya setiap maulid itu mesti kanjeng nabi datang. Itu berdiri katanya ini dan lain-lain. Pak itu benar atau enggak? Ya bisa jadi Pak. Karena yang ruhnya kanjeng nabi jangan disamain dengan ruhnya kita. Pak, contoh aja rembulan gitu Pak. Bulan lah di atas satu gitu, bulan bukan banyak. Kita di sini pakai baskom lah, kasih air, taruh di luar, kelihatan nggak para bulan di baskom? Saya lagi di Bandung Daki pakai itu lagi baskom, kelihatan nggak bulan di situ? Kelihatan. Di Kauma, di Bandar dan lain pakai misalnya baskom, lihat nggak para bulan? Mesti lihat Pak. Walaupun satu rembulannya bisa kena semua. Itu logika sederhananya seperti apalagi ruhnya kanjeng nabi yang bukan bulan Pak. Bulan aja bisa dibelah. Wah ini mustahil orang kanjeng nabi bisa datang ini itu. Bulan aja kita pakai mangkok bisa kelihatan di mana-mana. Apalagi ruhnya kanjeng nabi. Kita dikit-dikit meladani akhlaknya seperti apa, adabnya seperti apa. Nah itu Rasulullah yang luar biasa sekali. Beban semua umat itu masuk ke situ semua Mbak. Dari mulai ya difitnah, mulai dari kena santet, kena ini. Ya kenapa kanjeng Nabi? Diece, didoi, dikafir-kafirkan. Sebelum kita juga kanjeng Nabi sudah dikafirkan Mbak. Sudah disesat-sesatkan, sudah gila, dianggap gila dan lain-lain. Kanjeng Nabi Mbak. Karena semua beban umat itu ditanggung sama beliau. Makanya kita juga perlu menumbuhkan rasa cinta. Nah, caranya seperti apa? Sering baca sejarah Pak. Itu nggak bisa, oh saya cinta kanjeng Nabi gini-gini, hanya omongan tuh nggak bisa. Mesti harus sering tahu sejarah kanjeng Nabi lahirnya seperti apa, perjalanannya seperti itu wajib. Entah itu di YouTube, entah di buku dan lain itu harus Pak. Nanti kelamaan timbul namanya mahabbah atau senang, cinta itu timbul Pak. Bahkan kalau cintanya sampai meledak-ledak sekali sampai mimpi, wis alamat Pak, alamat bagus itu. Saya benar-benar kita ketemu kanjeng Nabi dalam mimpi misalkan, wis Pak, luar biasa sekali. Cobalah kalau nggak percaya kita maksain diri mimpi kanjeng Nabi. Saya yakin susah sekali Pak. Angel tidur mimpi kanjeng Nabi susah Pak, susah sekali soalnya. Makanya ketika orang dimimpiin sampai didatangin sama Rasulullah, ya, wah katanya luar biasa sekali di orang. Karena apa? Munculnya kanjeng Nabi di mimpi melalui itu mahabbah atau cinta. Luar biasa sama kanjeng Nabi. Salatnya kanjeng Nabi seperti apa ya, luar biasa Pak. Padahal kanjeng Nabi sudah di sama Allah udah ditentukan, ini kekasih Allah, mesti masuk surga tanpa hisab juga Pak. Masih sholat sampai bengkak. Malam itu kalau sholat kanjeng Nabi sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah kamu kan sudah dijanjikan sama Allah mesti masuk surga, mesti tanpa hisab. Lu bisa nih sholat sampai bengkak-bengkak seperti itu, sampai jidatnya itu udah sampai capek Pak. Padahal udah dijamin itu surga. Tapi sholatnya begitu matang Pak, sampai kakinya bengkak. Kata Rasulullah jawabannya gampang Pak. Tidak Aisyah sampai marah-marah, ya Rasulullah kamu kalau udah ini capek istirahat ya atau apa, udah dijanjikan ini. Kata Rasulullah dengan mudahnya ngomong, apa salah kalau saya bersyukur? Itu jawaban Rasulullah Pak. Jungkar-jungkir itu bukan karena saya nyembah, tapi saya syukuran sama Allah sampai bengkak kakinya sampai atau apa. Nah ini ada orang surga belum terjamin, kemudian hisab menegangkan ya Pak. Nah, sholat nyantai kita Pak. Nah, cita-citanya surga Firdaus. Tuh pengen masuk surga tuh.
kita juga harus ya eling Pak. Elingnya apa, kehidupan Kanjeng Nabi juga nelangsanya seperti apa. Kemudian para pengikutnya Umar bin Khattab meninggalnya seperti apa sih Pak. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman diracun, Ali dibunuh. Hanya kalau perasaan kita, ya Allah bisa nih urip kayak gini men. Ya, terus banget teman itu Pak, kalau muncul perasaan seperti itu cepat-cepat istighfar atau taubat. Kenapa? Kanjeng Nabi aja yang nelangsanya seperti itu. Orang kulo ngomong ya Allah urip nyong kayak gimana. Nah, kita masih setelan seperti ini sampai berani seperti itu. Iya. Pagi sih main pagi makan ke cemen. Gimana ya Mas? Iya, tolakan dia. Asal. Iya. Karena lu Orang Ini kayak malah. Mas Pawan, ya mau 2 10.000 ya Mas. Gila sih gue. Lu bermangga. Pira lah, saya bilang 6. 6 oh. Oke, bisa nih gak Jabri. Terus kenapa juga hari Senin gitu kan, Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin Pak. Makanya Kanjeng Nabi sering puasa hari Senin itu ya itu. Di Jawa kan puasa apa namanya? Weton apa Iya. itu. Kan hari lahirnya kita dipuasain ya, itu aslinya bagus sekali Pak. Hitung-hitung kayak syukuran lah itu. Dipuasain atau apa itu ya. Dan manfaat dari puasa itu bukan hanya untuk orang Islam dong Pak. Dari agama Kristen pun ada puasanya, Buddha ada puasanya, pure Pak semua. Mesti ada puasanya, tiap-tiap itu ada aliran apa itu Zoro apalah itu puasa setiap gerhana. Kalau ada gerhana matahari itu puasa sampai 40 hari. Kemudian ada lagi yang Majusi itu yang nyembah api. Ya, api di menara itu kan, aliran Majusi itu kan nyembah api, apinya taruh di menara. Itu kalau apinya mati, ya puasa sampai 40 hari. Nah, pimpinan Majusi itu Pak akhirnya apa namanya? Kalau itu besanan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak. Makanya apa namanya sekarang masjid itu ada menaranya, itu diambil dari situ Pak. Itu dari aliran Majusi. Kemudian ada kubahnya itu dari mana? Dari Kristen Pak. Di masjid kenapa ada kubahnya, kemudian ada menaranya itu. Dan menara itu diambil dari aliran Majusi itu yang nyembah api, taruh di menara kan tinggi pada nyembah. Pimpinan si Majusi itu besanan sama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya masuk Islam dan menara dimasukin ke masjid. Tapi apinya diganti sama itu kalimat Allah, bulan, bintang dan lain-lain. Kemudian ada kubah atau apa itu orang Kristen aslinya. Ya tempat persembahyangan itu asal mulanya. Dan puasa ini ya luar biasa bagi Jawa Pak. Puasa yang enggak ngomong ada puasa bisu. Kemudian puasa yang enggak tidur ngalong atau apa itu. Kemudian puasa yang enggak ketemu serangnya pati geni. Kemudian ada lagi puasa ngerawat cuman makan budin-budinan, puasa mutih, macam-macam. Nah, tujuannya untuk apa? Bersihin hawa nafsu Pak. Itu. Makanya kita ketika kenapa saya susah menibadahnya jajal Pak puasa. Kok kenapa saya angel masalah ibadah ini itu pakainya puasa Pak. Cepat insya Allah. Tapi kalau kita sering kenyang ininya,
orang-orang tirakat ilmu A, ilmu B, ilmu C, kalau pengen mesti puasa Pak. Kenapa? Posisi perut kenyang itu angel Pak, untuk mikir ini hati ini ketutup kekenyangan dari perut Pak. Nah, ketika ngelmu atau apa mesti orang-orang dulu itu puasa Pak. puasa dan lain. Bahkan yang kita sekarang kenal Presiden Soeharto itu siapa sih Pak? Ibunya, ibu sama bapaknya kan orang nggak terpandang Pak. Itu ibunya Soeharto sama bapaknya orang-orang masih itu lah, bukan dari kalangan pemerintah atau bukan Pak. Tapi ibunya Soeharto itu sering minta ke siapa itu lupa, dia itu minta Pak, ngomong ini mah Kiai, saya pengen nanti punya anak itu jadi raja. Itu ibunya Soeharto bilang saya pengen punya anak itu. Nah kata Kiai itu nih, kamu ketika hamil puasa. Siapa ada yang sanggup nggak hamil puasa? Hamil kan banyak lapar man itu, suruh puasa sama Kiai. Beneran lahir jadi Pak, itu sampai berapa tahun itu Soeharto apa menguasai? Iya 30 lebih Pak. Itu makanya itu luar biasanya puasa. Soekarno juga dan lain itu pada kuat-kuat puasa Pak. Orang-orang tirakat itu mesti puasanya kuat-kuat. Ya pun ngerasa Pak, batin itu ketika enggak puasa beda lah. Ketika ngadepin orang kesurupan atau posisi saya puasa atau enggak itu beda. Tarikan atau babekan nyedernya itu beda Pak. Nah, kalau sholat, kalau apapun ya, kalau bulan puasa lah kita rada mikir Pak. Kalau enggak sholat sunnah aja rada mikir, kita enggak sholat taraweh lah, itu kan sunnah gitu Pak. Pasti rada mikir, ada bisa sholat taraweh, ada sedikit pikiran seperti itu. Terus sholat wajib juga enggak sholat, mesti ada mikiran. Coba hari-hari biasa Pak, biasanya enggak sholat dulu dia biasa aja, asar ya biasa aja, dan beda lah, ada bedanya ketika kita posisi puasa atau enggak puasa itu. Orangnya syukur-syukur yang punya istri atau apa bisa puasa ketika hamil, luar biasa itu Pak. Ngaruh ke anak lah, sangat ngaruh. Kalau itu mah dirakati yang enggak punya istri atau apa pengen ini jajal puasa. Puasa neng. Kok biasa bisa orang puasa unen nyengir, bisa orang puasa unen nanti dari dipuasanya diniatkan apa, bersihin diri aja Pak ya. Allah juga tahu lah sebenarnya kita lagi posisi kenapa. Yang apa misalkan kita ada keluhan sakit ini sakit itu dan lain, coba dengan puasa. Minim-minimnya apa ngapunten, ketika kita dekat atau eling tauhidnya kuat, kita sakit apapun posisi ini tenang Pak. Minimnya itu, walaupun misalkan fisik kita terjadi apapun yang ada hal yang dikeluhkan atau apa, kalau kita tauhidnya kuat, imannya kuat, minim-minimnya ini tenang Pak. Jadi kita kenapa-napa tenang. Orang sehat kalau nggak tenang stres Pak, bisa stres. Tapi orang sakitnya seperti apapun, kalau hatinya tenang, nyaman Pak. Itu saya udah contohkan berkali-kali. Saya sakit gigi, Pak Sobir sakit gigi, misalkan Mas Bawal juga sakit gigi. Mas Bawal di di inisiatif atau di tampaknya sakit giginya dengan cara ngeluh terus. Misalkan saya diinisiatifkan atau ditampaknya itu ditanggepinya sakit gigi dengan cara berobat ke sana sini, makan bodrek, makan apa misalkan puyer 16, masuk ke dokter ini dokter itu dan lain-lain Pak Sobir misalkan menanggapi sakit giginya dengan biasa aja, santai. Hasilnya apa? Ya ini masih tenang Pak. Duduk di sini sakit gigi pun nyantai. Ini bos gerasa-gerusu dan lain-lain. Tuh. Saya sakit gigi, keluar uangnya banyak sekali. Apalagi masuk ke dokter gigi, biang duit Pak. Itu padahal sama posisinya sakit gigi, tapi kondisi hatinya saya gerasa-gerusu ini ngeluh terus. Ya
ini tenang, ya beda hasilnya juga. Tuh. Ini benar-benar yang, nah itu nanti kan kita yang akan dibawa itu sampai sana, ruhnya kita itu Pak. Las lepas fisik kita kenapa-napa atau apa, ruhnya kita tenang, lepas dari badan juga insya Allah tenang. Di sana alam barzah dan lain-lainnya tenang Pak. Gitu. Tapi kita sehat, kuat, kekar dan lain-lain, posisi ininya runtak atau gerasa gerusu nggak tenang, ya ninggalnya tetap beban. Karena yang diambil ruhnya Pak, bukan jasad. Jasad cuman wadah tok. Monggo Pak, udah jam 9, barangkali ada yang ditanyakan. Kita sharing-sharing saja.